Tetapi kok bisa ya sudah umur 45 tahun, dulu pernah bekerja sebagai PMI dengan E9, masih bisa datang ke sini dengan D4. Dan kita akan mendengarkan bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan visa D4. Halo, jumpa lagi dengan saya, Advokat Indonesia di Korea. Senang bertemu dengan para viewer melalui kesempatan tayangan di video kali ini. Dalam tayangan video kami beberapa waktu yang lalu, kami sempat mengulas juga tentang visa kerja di Korea, yaitu visa berkaitan dengan welder. Tapi kali ini kami juga akan berbicara tentang jenis visa yang lain yang tidak kalah menariknya, yaitu visa pelatihan bahasa atau visa D4. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai visa ini, kenapa menarik, dan juga akan bercerita mengenai pengalaman salah satu orang yang menjadi tamu kami hari ini, Mas Agus Karsono ya. Iya, betul. Beliau ini adalah mantan pekerja migran Indonesia yang dulunya bekerja dengan visa E9. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana pengalamannya dan memutuskan kembali ke Korea dan datang dengan visa D4. Padahal beliau ini bukan lagi muda. Udah 44. 44 tahun. Nah, kalau Korea 45 tahun. Nah, tetapi kok bisa ya sudah umur 45 tahun, dulu pernah bekerja sebagai PMI dengan E9, masih bisa datang ke sini dengan D4. Dan kita akan mendengarkan bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan visa D4. Selamat sore, Mas. Iya, selamat sore, Pak. Waduh, ini senang sekali dengan Mas Agus Karsono ya. Nah, ini tadi kita sudah memperkenalkan bahwa Mas Agus Karsono ini dulu ya pekerja migran E9. Nah, boleh sedikit cerita nggak? Saya untuk PMI tahun 2004 itu G2G pertama, Pak. Wah, ini tahun angkatan pertama G2G. Nah, Oke. sampai di rumah itu membuka usaha sendiri. Berapa lama Mas di sini dulu bekerja? Untuk tahun pertama kan 1,5 tahun. 1,5 tahun. Terus ditambah 4 tahun 10 bulan. Oh, jadi pertama 1 tahun, pulang, kemudian pulang langsung lagi kembali atau bekerja? Atau bikin usaha? Bikin usaha dulu. Berapa lama bikin usaha? Bikin usaha semenjak paripurna PMI itu kan langsung fokus untuk usaha, yaitu membuat kamar kos. Buat kos-kosan. Lalu Nah, ada itu contoh juga. warung kopi juga. Warung kopi juga. Ada kebun buah. Ada kebun buah juga. Terus Luar biasa. terakhir merintis lembaga bahasa Korea juga. Lembaga bahasa Korea. Ini contoh dari PMI yang menurut saya bisa menggunakan hasil kerjanya selama berada di Korea dengan membuat usaha, ada kos-kosannya, ada usaha perkebunan juga, kebun buah-buah, bikin kopi, dan juga punya lembaga bahasa. Ini luar biasa, teman-teman. Nanti kita akan menggali ini ya. Ini menarik sekali sebenarnya. Mungkin ada sesi tersendiri kali untuk pengalaman ini ya. Nah, kesempatan kali ini sebenarnya kita akan bercerita tentang visa D4. Nah, walaupun sudah pernah tinggal di sini dan lebih dari 5 tahun ya, 5 tahun setengah, kemudian kembali ke Indonesia, kemudian buat usaha, cukup katakanlah berhasil ya. Nah, kenapa kok kembali memutuskan untuk ke Korea? Nah, ini saya tertantang, tantangan modern, era digital itu saya merasa ketertinggalan untuk inovatif, kreatif, ya. Untuk kompetensinya itu kan tertinggal, harus hadir lagi di sini belajar untuk keilmuannya, Pak. Oh, berarti di Indonesia ketinggalan dong? Iya. Saya muda, ya berarti Mas Karsono, yang lain kan di Indonesia juga ketinggalan. Nah, artinya yang Mas Agus maksudkan adalah bahwa kalau tinggal di tempat yang sekarang ini dengan situasi yang sama, mungkin tidak ada tantangan baru ya. Betul, betul. Oleh karena itu, nah, mencari suatu lingkungan yang bisa mendorong untuk bisa lebih upgrade. Nah, salah satu adalah Korea, yang memang Mas Agus sudah ada pengalaman. Kan begitu ya? Nah, oleh karena itu, beliau memutuskan ke sini dan hari ini sudah datang. Apa yang menjadi tujuan Mas Agus kembali ke Korea? Itu tujuan besar saya memang tadi untuk membangun untuk saya ekonomi lebih baik, terus keilmuan juga. Iya.
Artinya Mas Agus ingin menetap di sini. Iya, mungkin jangka Panjang. panjang. Atau menjadi warga Bersama negara. keluarga di sini. bersama. Kan juga dinikmati istri dan anak juga. Iya, di ya. sini. Nah, ini adalah tujuan yang bagus. Jadi bukan hanya sekedar ke sini belajar sampai berhenti di situ, dan bukan hanya sekedar untuk mencari pekerjaan, tetapi melihat suatu gambaran besar bahwa Korea menjadi satu pilihan untuk katakanlah membangun generasi berikutnya ya. Karena yang mau dipikir adalah anak-anak juga mau di sekolah sini kan. Betul. Istri juga mau jadi. Nanti mungkin ponakan-ponakan juga ikut kalian. Generasi baru di sini. Generasi baru. Nah, ini sebenarnya contoh yang bagus juga. Kalau kita bandingkan dengan pekerja-pekerja migran dari negara lain, Vietnam, ya, dari China, dari Mongolia, jumlah mereka jauh lebih banyak di sini dibandingkan dengan Indonesia. Walaupun kalau kita banding rasio penduduknya itu lebih sedikit. Contoh aja Nepal, ya, kemudian Mongolia, mereka kan cuma 2 juta penduduknya. Tapi lebih banyak mereka di sini. Kenapa? Karena mereka di sini bukan hanya bekerja, tetapi juga ingin tinggal di sini membawa keluarga. Dan yang luar biasa adalah mereka ke sini membawa keluarga untuk studi, sehingga generasi baru itu mengalami suatu perubahan karena ada lingkungan yang baru. Nah, oleh karena itu saya kira salah satu alasan kenapa kami mengundang Mas Agus ke sini adalah ini menjadi berbagi tadi. Pertama, bagaimana dia mengelola hasil kerjanya di sini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan yang menarik adalah tadi saya disampaikan, mungkin nanti dijelaskan lagi, bahwa untuk membiayai hidupnya sekarang ini dari hasil usahanya yang dulu. Betul, Pak. Coba mungkin dijelaskan, Mas. Tadi pagi ada anak kelas yang WA juga. Oh ya, bayar kita. Jadi kita di sini kadang-kadang, wah, bagaimana penghasilannya? Iya. Nah, ini kan luar biasa nih, artinya beliau dari hasil usahanya dulu sekarang sudah bisa menghidupi, dan kemudian itu menjadi suatu dasar untuk melangkah lebih lagi. Nah, sekarang sudah ada pendapatan income, walaupun di sini dia sekolah, nggak bekerja, tetapi tiap bulan dia terima gaji juga dari anak kos gitu ya. Betul ya. Nah, ini satu contoh yang bagus. Kemudian yang kedua, bahwa setelah melihat Korea adalah salah satu negara yang dari segi pendidikan terbaik di dunia. Ya, bahkan di dalam beberapa ranking yang diberikan untuk yang namanya PISA itu, ada PISA itu namanya itu pengetesan tentang kemampuan anak-anak untuk membaca, ya, kemudian matematika dan ilmu alamnya itu bahkan menjadi nomor 1. Nah, kemudian juga di sini pendidikan itu gratis dan dapat makan siang juga. Anak-anak SD itu nggak perlu repot-repot beli buku juga disediakan. Kemudian juga pakaian nggak perlu pakai seragam. Dan kemudian teknologi, informasi, kemudian internet juga. Nah, sudah berapa hari di sini? Mendarat tanggal 26 pagi hari ya. 26, berarti sekitar 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Dan setelah sekian lama ya, terakhir sekali tahun berapa? 2018 bulan 9. 2018. Mimpi, Pak. Dejavu. 2018, ini sekarang sudah 4 tahun. Wah, kembali lagi ke sini. Nah, sekarang boleh diceritakan bagaimana prosesnya awal, ya, kapan memutuskan mau kembali ke Korea, apa? Sebetulnya sejak Corona melanda itu saya sudah prepare tapi keterbatasan saya, Pak. Harus tanya siapa, kemana gitu. Iya. Lalu saya terbersih pikiran Pak Tarikan, Okay. Lalu saya mengutak aja dengan waktu itu. Iya. Untuk niatan itu untuk bisa studi lanjut di sini. Oke. Tapi sebelumnya sudah pernah mencoba sebelum mengontak kami? Saya pernah mencoba tapi keterbatasan itu tadi kemampuan. Iya. Di tengah jalan dalam proses itu harus memenuhi prasyarat untuk kelengkapan visa dokumennya itu ada kendala banyak sekali. Jadi saya menambahkan teman-teman bahwa Mas Agus ini sebetulnya pernah mencoba untuk mengajukan visa dengan visa D4 ke Korea dengan usaha sendiri gitu ya. Mencoba sendiri, melamar sekolah, bahkan sudah diterima di sekolah, mendapat, kemudian mengajukan visa. Nah, di last minute visanya pas pengajuan itu beliau baru mengontak kami. Nah, ada cerita yang menarik sebenarnya. Itu di last minute dia sudah tinggal menunggu pengumuman diterima atau tidak. Betul.
Nah, tetapi begitu setelah kami dihubungi, kami menyarankan justru pengajuan visanya dicabut. Nah, mungkin agak aneh ya. Kok sudah diajukan, sudah hanya tinggal menunggu, tetapi malah justru kami memberi saran, Mas kalau mau lolos, itu dicabut kembali pengajuan visanya. Nah, itu berdasarkan pertimbangan profesional yang berdasarkan pengalaman kami, maka kalaupun itu dilanjutkan, itu akan menemui kegagalan. Nah, begitu sekali visanya ditolak, maka kemungkinan untuk diterima itu menjadi lebih kecil. Karena yang sekarang aja udah ditolak, diajukan lagi, tidak ada perubahan, maka mungkin cita-citanya sudah resting, harus dikubur ya. Nah, syukurnya itu Mas Agus di last minute mengikuti juga apa yang kami sarankan, kemudian memulai lagi proses pengajuan dari nol. Dan itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas? Itu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Jadi teman-teman, yang namanya perjuangan itu harus memenuhi kesabaran. Tetapi juga ada strategi. Nah, walaupun menunggu selama 6 bulan, tetapi hasilnya beliau hari ini bisa sampai ke sini. Daripada gerasa-gerusu dan pingin cepat, tetapi bisa berakhir dengan suatu kekecewaan dan juga menjadi suatu penyesalan. Nah, oleh karena itu, dari pengalaman ini sebenarnya kami ingin mengajak Mas Agus membagikan pengalaman ini, bahwa di dalam mencapai suatu tujuan, itu harus ada perencanaan. Ya, perencanaan itu bisa dilakukan sendiri, tetapi kadang-kadang membutuhkan masukan-masukan orang lain atau pihak-pihak profesional, sehingga tujuan itu bisa tercapai. Nah, teman-teman, kembali saya ingin membahas mengenai visa D4 tadi. Ini adalah satu jenis visa yang bisa digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai impian yang lebih besar. Kalau kita menangkap dari ceritanya Mas Agus tadi, beliau jelas-jelas ingin mau tinggal di sini. Jadi bukan hanya sekedar visa D4, dia ingin visa F2, F5, ya, menjadi permanent resident di sini, yang mana memungkinkan nanti membawa keluarga ke Korea, tinggal di sini dan kemudian memberi pendidikan yang lebih baik untuk generasi yang baru. Nah, visa D4 ini diberikan kepada orang yang mau belajar bahasa Korea di Korea. Tadi saya sudah menyebutkan, maka tempat belajarnya itu adalah lembaga bahasa yang terafiliasi dengan kampus. Kemudian lembaga bahasa ini harus terafiliasi, artinya mereka mempunyai memenuhi persyaratan-persyaratan untuk bisa memberi pelatihan bahasa kepada orang asing. Kemudian selama ini orang-orang asing yang belajar di sana memang jumlah orang yang katakanlah menyalahgunakan visanya itu sedikit. Kemudian yang paling penting juga adalah ketika datang ke sini ada persyaratan keuangan juga. Nah, ini menjadi satu catatan penting bahwa untuk datang ke Korea, Mas Agus juga sudah ada mempersiapkan dana. Mungkin selama 4 tahun terakhir ya, setelah kembali, nah ada usaha dikumpul. Jadi dia butuh waktu bertahun-tahun mengumpulkan dana sedemikian rupa, sehingga bisa menunjukkan kepada pihak imigrasi di sini bahwa dia mempunyai kemampuan keuangan yang cukup, sehingga ketika berada di sini, maka dia akan fokus kepada studi, dan kemudian nanti bisa melanjutkan rencana-rencananya setelah lulus bahasa. Kemudian visa D4 ini juga kelebihannya adalah bisa part-timer. Nah, tetapi itu menunggu waktu, jangan langsung datang ke sini langsung part-timer. Nah, tetapi setelah misalnya nanti 6 bulan, maka bisa mengajukan semacam izin dari keimigrasian untuk bekerja sebagai part-timer, ya, sehingga bisa mendapatkan income yang mensupport sehari-hari. Nah, kemudian dari D4 ini begitu lulus nanti, sudah bahasanya lancar, maka kalau sudah level tertentu bisa melanjut sekolah lagi ke kampus S1, S2 gitu ya. Nah, oleh karena itu ada banyak hal. Dan juga kalau sudah mempunyai gelar akademik, misalnya S1 atau D3 yang sudah punya pengalaman sekian tahun, maka setelah lulus bisa mendapatkan visa E7. Bisa bekerja sesuai dengan kualifikasi, pendidikan, dan juga pengalaman. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagi yang tertarik, nanti bisa juga konsultasi langsung dengan Mas Agus berdasarkan pengalaman pribadi, dan kami juga bisa menyediakan bantuan secara profesional, memandu dari awal, sehingga bisa sampai ke Korea, tentunya dengan satu catatan,
bahwa niatnya benar gitu ya. Kenapa? Karena tujuannya ini adalah untuk pelatihan. Jadi bukan datang ke sini menggunakan visa D4 tetapi untuk tujuan yang lain. Nah, itu adalah menjadi satu hal yang penting. Tetapi kalau teman-teman punya mimpi yang besar, punya gambaran seperti Mas Agus, maka kami akan mendukung dan memberikan arahan supaya mencapai tujuan. Nah, khususnya di dalam D4 ini. Nah, apa saja kira-kira Mas persyaratannya itu yang sangat berat itu harus memilih kampus yang terakreditasi dan masuk di dalam imigrasi itu, Pak. Betul. Nah, teman-teman tidak sembarangan ya memilih tempat belajar. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa visa D4 adalah visa program pelatihan atau kegiatan riset yang bukan di tingkat universitas. Ya, jadi misalnya pelatihan di lembaga bahasa. Nah, kemudian program pelatihan bahasa itu macam-macam. Ya. Bisa bahasa asing juga, di Korea juga bisa orang belajar bahasa asing. Nah, jenis visanya berbeda. Tetapi khusus yang Mas Agus ini, dia memilih program pelatihan bahasa Korea. Nah, visanya itu adalah visa D41. D41. Ada D42, D43, D45, dan seterusnya ada. Tetapi yang diajukan ini adalah D41. Nah, yang paling penting adalah menentukan atau memilih kampus mana tempat belajar. Kenapa? Karena menurut ketentuan keimigrasiannya, itu lembaga bahasa itu harus terakreditasi. Kemudian lembaga bahasa itu harus terafiliasi dengan universitas dan lokasinya harus di kampus. Jadi lembaga-lembaga bahasa, misalnya LPK yang ada di sini, yang bukan terafiliasi dengan kampus, tidak bisa menjadi sponsor untuk belajar bahasa di sini. Kadang-kadang mereka menawarkan harga yang lebih murah, tetapi nggak lolos. Walaupun sudah bayar, walaupun sudah diterima, tetapi tidak akan lolos di imigrasi. Kemudian kampus-kampus tertentu, itu dari waktu ke waktu harus dicek. Kenapa? Karena kampus-kampus ini kadang-kadang mereka masuk blacklist di kantor imigrasi. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang belajar bahasa di situ, orang asing melarikan diri. Akibatnya kampus itu tidak lagi qualified untuk mengundang mahasiswa asing. Sehingga yang terjadi adalah seperti yang dialami oleh Mas Agus. Mas Agus itu sudah sempat diterima di salah satu kampus. Cukup besar juga. Kampusnya cukup besar, cukup terkenal juga. Nah, lembaga bahasa ini di bawah kampus juga. Ternyata kampus ini banyak mahasiswa-mahasiswa asing yang melarikan diri sebelumnya, sehingga di dalam masuk kategori catatan imigrasi. Nah, apalagi Mas Agus itu umurnya sudah 44 tahun. Umur 44 tahun, mantan PMI, mau masuk ke Korea lagi, kira-kira itu menimbulkan kecurigaan ya, ini beneran atau tidak. Nah, syukurnya Mas Agus bisa membuktikan bahwa memang dia punya niat untuk belajar di sini. Nah, oke. Nah, kira-kira apa yang paling sulit, Mas, ketika mempersiapkan ini? Itu, Pak. Satu tadi yang poin ya, memilih kampus itu kan kita bagaimana harus memilih. Iya, ya. Merekomendasikan gimana, mau ngeceknya kan Iya, bisa. ya. Lalu Ada prasyarat yang lain banyak sekali. betul. Apostil, Iya. ijazah terakhir dan sebagainya, saya sangat awam untuk hal-hal seperti itu. Iya, ya. Oke. Nah, apa yang menjadi masukan dan saran dari Mas Agus nih pada teman-teman PMI ya khususnya? Itu, Pak. Jangan takut bermimpi. Jangan takut bermimpi. Kemarin saya juga hampir takut. Iya. Kan 5 universitas menolak saya itu. Iya, ya. Karena usia ya. Iya, betul. Lalu terakhir endingnya diterima. Malah yang terbaik. Dan lagi, Pak, visanya itu di antara kemerdekaan kita. Wah. Tanggal 16 terbitnya. Waduh. Nah, teman-teman, perjuangan Mas Agus ini mungkin suatu waktu bisa kita dengar lebih lengkap. Tadi disampaikan bahwa untuk mengajukan masuk satu lembaga bahasa di universitas itu sendiri pun perjuangannya banyak. Itu sampai 5 kampus menolak. Sampai akhirnya bisa diterima. Dan mencoba 2 kali ya? Betul. 2 kali. Ditolak, dites lagi. Jadi tidak berhenti. Nah, tadi disampaikan, pesannya adalah jangan takut bermimpi. Nah, kemudian jangan gampang menyerah.
Demikian untuk sharing hari ini, dan jangan lupa untuk tetap like dan subscribe serta sharing channel kami Advokat Indonesia di Korea. Terima kasih Mas Agus untuk kesediaan pada hari ini. Ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.